Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang yang namanya tes JRI atau JRI test. JRI kepanjangan dari Graduate Record Examination. Untuk tes JRI ini biasanya digunakan untuk memasuki jenjang pasca sarjana di universitas-universitas di Amerika Serikat seperti itu ya, ataupun biasanya juga di universitas-universitas di Eropa, biasanya di Inggris ya, atau universitas-universitas Eropa lainnya yang menggunakan standar JRI seperti itu. Oke, kali ini saya ingin membahas soal tentang JRI fisika ya, pada nomor 7. Oke, langsung saja kita mulai. Di situ ada tertulis as a show about a ball of mass M suspended on the end of wire is released from height h and collides elastically. When is it at its low point with a block of mass 2m at rest on frictionless surface. After the collision, the ball raised to a final height equal to. Oke, terjemahannya sudah saya terjemahkan langsung. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, sebuah bola bermasa m, digantung pada ujung kawat, dilepaskan dari ketinggian h dan bertabrakan secara elastis ketika berada di titik terendah dengan sebuah balok bermasa 2m diam di atas permukaan tanpa gesekan. Setelah tumbukan, bola naik ke ketinggian akhir dengan persamaan titik-titik-titik. Oke, maka yang kita cari adalah di sini formula atau persamaan tinggi akhir bola. Oke. Lalu bagaimana solusinya? Oke, langsung saja kita kasih solusi di sini ya. Solusinya kita pakai bahasa Indonesia saja. Solusinya, Langkah yang pertama kita cari adalah persamaannya. Jadi persamaan hukum kekekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum itu bagaimana? Hukum kekekalan momentum ya. Sistem. Nah, itu bagaimana? Nah, coba kita lihat, kalau kita punya benda seperti ini ya. Nah, dia bertabrakan seperti ini, dia menabrak sini kan ya. Menabrak benda ini ya. Maka sini akan berlaku M A kali V A ditambah MB dikali VB sama dengan M A dikali V A aksen. Nah, aksen ini artinya kecepatan setelah tumbukan ya, ditambah MB dikali dikali VB aksen ya. Dengan coba kita lihat dengan catatan bahwa diketahuinya tadi adalah MA itu sama dengan nilai MA berapa? Nilai MA adalah MA ini kan kita ambil MA ini, MB ini kita ambil ini ya. MA adalah M nilainya kan. Sedangkan MB ya, MB ini biar lebih bagus saya ganti dengan B besar ya. Ini A besar. Ini A besar juga, ini B besar, ini B besar. Nah, lebih bagus.
Oke, coba kita lihat MB. MB-nya adalah berapa? 2M. Dapat dari mana 2M? 2M kita dapat dari sini ya, yang baloknya ya. Oke. Kemudian kecepatan VB, kecepatan balok ya, atau VB. Kecepatan B, ini kita ambil namanya adalah kecepatan A ya. VA ini namanya adalah VB. Sini ada namanya MB, ini MA. Oke ya. Oke, kecepatan B, karena B itu diam, ya benda B itu diam, maka kita ambil VB sama dengan 0. Ya kan? Nah, kemudian kita apakan? Kita masukkan ke hukum kekekalan momentum ini. Oke, kita coba masukkan ya. M kali, kita masukkan semuanya nilai tadi. Oke, kita masukkan dulu. MA kali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Kita masukkan semuanya. MA tadi adalah M kali VA. Oke. VA ada enggak? VA ada enggak? VA kita ambil adalah VA itu kita ambil namanya VA ya. VA ada, karena tidak ada nilainya VA saja, maka kita letakkan jadi VA. Oke, ditambah MB ada masanya kan, ada 2M ya kan, 2M kan nilainya, kali VB 0 sama dengan MA nilainya M kali VA aksen. Nah, VA aksen setelah bertabrakan berarti ada kecepatannya. Kecepatan apa? Kecepatan ketika dia bertabrakan. VA aksen kita letakkan di sini saja, ditambah MB nilainya ada kan 2M ya kan, kemudian VB aksennya ada kan, karena dia juga kecepatan benda B setelah bertabrakan. VB aksen ya kan, ada. Oke, lanjut. Kita apakan? Nah, kita sederhanakan saja ya supaya lebih mudah. Oke, ini 2M kali 0 sama dengan 0. Berarti ini ada nilainya M kali VA sama dengan ini 0 kan, tambah 0 kan, berarti ya sama dengan M VA aksen ya kan, ditambah 2M kali VB aksen. Nah, sisa ini ya, ini 0 ya habis ya, berarti M kali VA sama dengan M kali VA aksen ditambah 2M kali VB aksen. Oke, sekarang kita apakan? Sekarang kita kalikan dengan M ya kan. Untuk menghilangkan M di sini kita kalikan semua ruas dengan M.
Oh sorry, kita kalikan dengan 1/m. Oke, bukan kalikan dengan m ya, tapi dikalikan dengan 1/m. Maka ini habis kan, sisa VA sama dengan ini habis, sisa VA aksen ditambah ini sisa apa? Sisa 2VB aksen. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Ya, kita sebut sebagai persamaan pertama. Oke, lanjut. Dari persamaan pertama tadi, kita cari lagi untuk persamaan kedua, ya. Kedua dengan menggunakan nilai dengan menggunakan nilai hukum kekekalan dengan menggunakan hukum kekekalan energi kinetik, ya. Kita cari lagi persamaan keduanya. Saya naikkan kata sedikit. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi kinetik. Kinetik sistem. Jadi pada sistem ya kita cari ya. Oke, rumusnya apa? Kita coba masukkan rumus. Setengah MA kali VA kuadrat, ya kan, kinetik ya, ditambah setengah MB dikali VB kuadrat sama dengan setengah dikali MA kali VA aksen berarti dia setelah tumbukan ya, kuadrat ditambah setengah MB dikali VB aksen kuadrat ya. Oke, kita apakan lagi. Oke, kita geser ya. Oke, kita apakan lagi. Nah, langkah berikutnya adalah kita masukkan ya. Kita masukkan tadi ya. Oke, kita tinjau dari dari benda yang berayun tadi. Oke. Langkah pertama, kita hilangkan nilai setengah ini dengan cara apa? Dengan cara mengalihkannya dengan angka 2 ya, mengalihkannya dengan angka 2 ya, sehingga semua angka setengah ini akan hilang ya. Oke, setengah MA kali 2 berarti dia menjadi MA kali, nah ini 2 kali VA kuadrat berarti jadi apa? Jadi 2 MA ya kan, VA kuadrat. Nah, VA kuadrat. Oh, ini sudah menyambung dengan ini ya. Oke, sorry. 2MA VA kuadrat ditambah ya kan, ini hilang toh, setengah kali 2 M B kali VB kuadrat sama dengan ini ya, setengah kali 2
1 kan, berarti MA kali VA aksen kuadrat ditambah ya MB kali VB aksen kuadrat. Oke. Selanjutnya kita masukkan yang diketahui tadi ya, yang di atas tadi. Nah, ini ya, yang MA sama dengan M, MB 2M, yang PB-nya 0. Oke. Oke, kita coba masukkan. Oke, kelewatan. Kita masukkan MA, ini nilainya adalah M 2MA. Nilainya sorry, salah. Terdua kali ya M-nya. Oke. Terdua kali. Ya, sebenarnya MA saja. Kan ini masuk seperti ini kan. Nah, salah tadi ya. Jadi saya ulang. Oke, jadi saya ulang. Saya ralat. Ini ya, ini seperti ini hasilnya kan, karena saya terdua kali tadi. Setengah kali MA dikali 2 ya kan, jadi MA saja, ini sudah nyambung. Oke, kita lanjutkan. MA-nya tadi kan adalah M saja. Nah, berarti dikali VA kuadrat. Oke, ditambah, oke, coba lihat MB-nya tadi adalah 2M dikali VB-nya 0 ya kan. MA itu nilainya adalah M dikali VA aksen, berarti setelah dia bertumbukan dia punya yang namanya kecepatan A setelah bertumbukan tetap ya, namanya seperti ini. Oke, nah ini baru 2M dikali, nah setelah dia tumbukan ya, berarti tetap nilainya adalah VB aksen kuadrat. Oke, yang nilainya 0 yang mana? 2M dikali 0, berarti nilainya adalah 0. Berarti sisa M kali VA kuadrat sama dengan M kali VA aksen kuadrat ditambah 2M kali VB aksen kuadrat. Oke. Lalu kita apakan lagi? Nah, supaya lebih bagus, kita hilangkan M-nya dengan cara mengkalikannya dengan 1/M. Nah, mengkalikannya dengan 1/M di semua ruas. Atau boleh juga dengan kata lain kita membaginya dengan M ya. Oke, M kali 1/M berarti hilang ya M-nya, berarti sisa apa? Sisa PA kuadrat sama dengan ini juga sama ya kan, VA aksen kuadrat ditambah 2-nya tetap, M-nya hilang, berarti 2VB aksen kuadrat. Oke, ini kita sebut sebagai persamaan kedua ya. Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Oke. Lalu kita apakan lagi? Nah, kita sudah mendapatkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Lalu kita sebandingkan. Persamaan pertama sama dengan persamaan kedua. Jadi, saya menulisnya sebagai /1 itu kita sebandingkan dengan persamaan kedua ya. Coba kita lihat persamaan pertama tadi. Persamaan pertama adalah VA aksen. Oke.
persamaan pertama, oke, kita balik lagi. VA aksen ditambah 2VB aksen. Oke, kelewatan. VA aksen ditambah 2VB aksen, ya, sama dengan kita sebandingkan dengan persamaan kedua. VA aksen kuadrat ditambah 2VB aksen kuadrat. Oke. Lalu kita apakan? Nah, selanjutnya kita pangkatkan 2. Kita kuadratkan karena di ruas kanan bernilai kuadrat, jadi di ruas kiri supaya bentuknya seimbang kita harus kuadratkan juga, ya. Maka dia akan menjadi ini persamaan matematika sederhana, ya. Misalnya kalau kita pakai A plus B pangkat 2, dia akan menjadi A kuadrat ditambah 2 kali AB ditambah B kuadrat. Oke, kita masukkan ke sini, dia akan menjadi VA aksen kuadrat ditambah ini berarti 2 kali 2 VA aksen VB aksen tambah pangkat 2 pangkat 2 4, ya. 4 VB aksen kuadrat sama dengan VA aksen kuadrat ditambah 2 VB aksen kuadrat. Tinggal kita jumlahkan semuanya ini dulu menjadi VA aksen kuadrat ditambah 4 VA aksen VB aksen ditambah 4 VB aksen kuadrat sama dengan VA aksen kuadrat ditambah 2 VB aksen kuadrat. Lalu kita apakan? Nah, kita sederhanakan supaya lebih bagus hasilnya. Menjadi oke, kita sederhanakan menjadi empat VA aksen VB aksen sama dengan 2 VB aksen kuadrat min 4 VB aksen kuadrat. Oke, dapatnya dari mana? Oke, dapatnya dari ini yang sama. Kita coret, ya. Kemudian ini kita pindah ruas 4 pindah ruas menjadi negatif 4, masuknya ke sini, ya. Oke, kalau saya ulangi, saya hapus saja biar lebih bagus hasilnya, ya. Kalau saya ulangi, saya hapus biar lebih bagus hasilnya. Oke, saya ulangin pada step ini. Oke, nah ini kan kita coret, ya. Kita coret 4 ini tetap, ya kan, 4 VA aksen kali VB aksen ditambah 4 V aksen B kuadrat
VB aksen kuadrat kayak sama saja sih. Sama dengan ini dicoret karena berarti dia habis 2 VB aksen kuadrat. Ya. Geser dikit, oke. Nah, ini tinggal dipindah ruas ke sana ya, ini tetap ya. 4 VA aksen VB aksen sama dengan 2 VB aksen kuadrat ya. Ini 4 yang ini pindah ke ruas kanan menjadi minus 4 VB aksen kuadrat. Oke. Tinggal kita jumlahkan ya. Tinggal kita jumlahkan saja. Bagaimana cara menjumlahkannya? Oke. Ini bisa kita oke, sebentar. Bisa kita keluarkan ya. Keluarkan. Oke, boleh. Coba. Kita coba ya. Kita coba. 4 VA aksen VB aksen sama dengan, nah karena kan ini sama ya, boleh saya keluarkan ya menjadi seperti ini, boleh ya, kira-kira boleh ya. VB aksen kuadrat dikali ya kan, kurung, buka kurung, 2 dikurang 4. Nah boleh ya seperti itu ya. Oke. Empat VA aksen VB aksen itu sama dengan, nah ini bisa kita apakan ini, 2 dikurang 4 berarti dia min 2 VB aksen kuadrat ya kan ya, kalau saya sederhanakan seperti itu. Oke, berarti kita tinggal mencari VB aksen ya, VB aksen. Oke, lanjutnya kita cari ini sama kan? Oke, sama. Kalau saya bagi dengan oke, sebentar. Dari persamaan ini kita bisa apakan? Ini ada ini bisa saya pecah ya. Yang ini bisa saya pecah ya. Oke, saya tandain di sini. Oke, saya tandain di sini. Ini bisa saya pecah. P aksen kuadrat ini bisa saya pecah jadi 4, oke tetap ya, 4 VA aksen dikali VB aksen sama dengan negatif 2 V aksen B atau VB aksen dikali VB aksen. Kalau saya gabungkan kembali ke persamaan ini. Nah berarti bisa saya coret yang mana? Yang VB aksennya ya. Yang VB aksennya, oke sebentar saya coret saja. Saya coret VB aksennya menjadi
VB aksen dicoret. Nah, sehingga kalau saya punya persamaan seperti ini, dia akan menjadi, saya tulis pakai merah saja biar lebih bagus. Dia akan menjadi 4VA aksen, oke, sama dengan negatif 2 VB aksen. Atau kalau saya sederhanakan lagi, ini bisa saya kecilkan ya menjadi 2VA aksen sama dengan min VB aksen. Atau kalau saya kecilkan lagi, bukan saya kecilkan lagi sih sebenarnya, saya balik persamaannya, jadi kita ingin mencari B, saya balik ya, min VB aksen sama dengan 2VA aksen. Berarti kalau VB aksen saja, berarti di sini adalah negatif 2VA. Oke, ini disebut sebagai persamaan ketiga. Oke. Lantas kemudian kita apakan? Persamaan ketiga dan persamaan pertama, ya kan? Kita sebandingkan. Nah, kita masukkan persamaan ketiga tadi ke persamaan pertama. Oke, kita substitusikan persamaan ketiga disubstitusikan ke persamaan pertama. Oke. Masukkan saja dulu ke ini tadi ya. Persamaan ketiga tadi bagaimana? Oke, persamaan ketiga tadi adalah terbalik ya, terbalik. Saya masukkan persamaan pertama, terbalik, sorry. Nah, sebenarnya yang masukkan itu ada persamaan pertama. Ya, betul saja, sorry. Persamaan ketiga tadi, betul, persamaan ketiga dapat, kita masukkan ke persamaan pertama. Berarti saya tulis persamaan pertama dulu, oke? Masih ingat persamaan pertama bagaimana? Kita review ke atas. Kita review ke atas ke persamaan pertama. Mana persamaan pertama? Oke, sebentar kita review. Oke, kelewatan. Nah ini VA sama dengan VA aksen ditambah 2 VB aksen. Oke, kita substitusikan persamaan ketiga ke persamaan pertama. Saya pakai warna hijau. Ini saja biar lebih bagus. Oke, VA sama dengan kenapa ini? Oke, saya ulangin. VA sama dengan VA aksen ditambah VA aksen ditambah 2 VB aksen. Oke. Lantas kita masukkan nilai VA ini tetap ya, VA aksen ditambah 2 kali. Nah, ini yang kita masukkan. Ini kita masukkan ke sini ya. Sorry. Ini aksen masih tadi. Oh, sorry. Saya ulangin. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Negatif 2 VA ya. Negatif 2 VA.
Nah, dia akan bernilai menjadi VA sama dengan negatif. Oh, kita ini kan dulu. Oke. Sorry. Ini tetap VA aksen. Nah, ini positif. Nah, ini negatif ya kan? Berarti kita jadi negatif. Negatif 4 VA. Oke. Negatif 4 VA. Oke. Untuk mencari nilai VA, ini boleh kita karena VA-nya ada di ruas kiri dan di ruas kanan, maka ini kita balikkan dulu ya. Ya, jadi ini ke sana ya kan? Oke. Karena di VA itu ada di ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke. Oke, karena VA ada di ruas kiri dan di ruas kanan, maka dia akan menjadi bagaimana ini? Boleh ya. Kalau lebih agak susahnya boleh kita balik 4 VA. Kalau agak susah kita coba ya. VA aksen negatif 4 VA itu sama dengan VA. Oke, kita balik seperti ini. Oke. Ini jadi negatif 4 VA. Ini kenapa ke sana jadi negatif VA. Ini balik ke sana jadi negatif VA aksen. Oke ya. Oke ya. Kalau saya kalikan semua ruas dengan negatif 1, maka dia akan menjadi positif ya. Oke, minus 4 kali min 1 berarti dia menjadi 4 VA. Positif ini kali berarti jadi positif VA sama dengan VA aksen ya kan. Kemudian kita apakan lagi? Nah, setelah dapat ya kan 4 ditambah VA, maka dia akan menjadi 5 VA sama dengan VA aksen ya. Atau kalau boleh kita katakan, oh sorry, saya tadi ingin mencari nilai VA aksen. Ya, salah ya. Ternyata yang kita cari adalah nilai VA nilai sebentar, kita lihat dulu betul apa salah persamaannya kita buat. VA aksen, oke, pas ya, ini pas ya. Oh, oke.
ternyata kita memiliki kesalahan. Oke, kita ulangin coba di sini ya. Kita hapus, kita ulangin di sini. Ada sedikit kesalahan. Oke, kita halat saja. Kita halat. Oke, sorry. Kita ulangi dari VA. Oke, kita masukkan tadi ya. Ini betul sudah ya, ini betul. Oke, kita ulangin sekali lagi. Oke, nah tadi kita sudah coba ya. Ini oke, tadi ini kita pakai dimasukkan atau disubstitusikan persamaannya tadi ya. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi, mengulangi lagi sedikit. VA, oke, sama dengan, betul, VA nya tetap, oke, ditambah 2 dikali VB, berarti negatif 2 VA ya. VA nya adalah coba kita lihat betul nggak. Oh, ini salah. Oke, formulanya kurang sedikit. Nah, ini yang kita ternyata di sini ada memuat aksen VA-nya, sorry ya. Nah, aksen. Jadi betul, kita langsung masuk ke sini. Berarti di sini tadi adalah juga memuat VA aksen. Nah, betul ya. Oke, sorry, saya halat rumusnya ya. Oke, nah ini baru betul ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah dapat VA. Oke, VA aksen ditambah ya, berarti adalah negatif. Berarti kita hapus saja positifnya ya. Ini kali ini negatif 4 VA aksen. Nah, ingat, ini positif, ini negatif. Nah, berarti VA sama dengan, ini 1 dikurang 4, berarti negatif 3 VA aksen. Oke, ini yang disebut sebagai persamaan keempat. Oke. Apakah selesai? Masih belum ya. Sabar, masih belum selesai ya. Oke. Apakah sudah selesai? Masih belum selesai. Oke, kita lanjutkan saja. Tadi kita punya bandul ya. Ada bandulnya. Ada bandul. Kemudian ada lagi energi kinetiknya. Ya. Nah, berarti ada namanya bandul, ada namanya energi, ada namanya hukum kekekalan energi ya. Ada namanya hukum kekekalan energi. Nah, ada bandul, ada hukum kekekalan energi. Oke. Kemudian ada lagi ada tumbukan. Ada tumbukan. Jadi ada apa dengan ketiga istilah ini? Nah, ketiga istilah ini kita akan gabungkan menjadi bandul tersebut ya. Tumbukan pada hukum kekekalan energi pada bandul tadi. Oke. Jadi kalau dia punya seperti ini, saya gambarkan lagi ya kan. Ada bandul, ada baloknya, kemudian ada bandulnya. Nah, ketika dia menabrak ini atau menumbuk ini, maka akan terjadi hukum kekekalan energi tadi. Oke ya. Oke, ada tumbukan, ada bandulnya. Nah, lalu bagaimana seperti itu? Jadi kita ambil yang namanya
kita punya yang namanya energi dan osilasi. Nah, kita punya yang namanya energi, ya, energinya adalah energi, ya, energi, ya, ada energi itu sama dengan ayunan bandulnya atau osilasi bandulnya atau periode bandulnya, ya kan. Nah, maka energi di sini kita ambil adalah energi apa? Energi dari kedudukannya, terhadap kedudukannya. Jadi terhadap kedudukannya itu berarti kita sebut sebagai energi potensial, ya, energi yang terjadi karena kedudukan suatu benda, ya. Berarti dia punya kedudukan, berarti ada MA, ya kan? Ada gravitasi, ada ketinggian, ya. Nah, itu kita sebandingkan dengan, ya, kita sebandingkan dengan energi tadi, ya, setengah, ya, energi kinetik, berarti bukan setengah kinetik, berarti energi kinetiknya, ya. Saya hapus saja biar lebih mudah memahaminya. Nah, berarti kita punya yang namanya energi kinetik M kali A kali VA aksen kuadrat, gitu. Nah, dengan catatan, ya kan, VA ini sama dengan 2 gravitasi kali ketinggian berpangkat setengah, atau boleh kita jabarkan sebagai setengah akar dari 2GH, ya. Akar dari 2GH ini adalah kecepatan A, ya. Dari mana kita dapatnya? Nah, ini adalah kita masuk ke sebelumnya, ya, pembahasan sebelumnya, ya. Oke, kita lanjutkan saja sedikit, ya. Ini pada saat tumbukan, ya, ini pada saat tumbukan, ya, pada saat tumbukan. Kemudian setelah tumbukan pada saat tumbukan, ya kan, berarti dia punya yang namanya aksen di sini. Berarti kita tetap menulisnya sebagai MA kali GH aksen. Nah, setelah tumbukan aksen sama dengan setengah MA kali VA aksen kuadrat, dengan catatan sama, VA aksen itu sama dengan 2GH berpangkat setengah, atau kalau boleh kita simpulkan sebagai akar dari 2GH, ya. Oke, lalu jadi, ya, pada persamaan keempat ini, ya, kita memuat nilainya. Lalu bagaimana cari nilainya? Gampang, kita cari nilai A saja, ya. Kita cari nilai VA. Kita cari nilai VA yang ini tadi, oke. Kita cari nilai VA yang ini tadi. Kita cari nilai VA yang ini tadi dulu, ya. Oke. Oke, sorry. Nilai, persamaan keempatnya,
Persamaan keempat kita sudah menemukan tadi ya. Kita sudah menemukan persamaan keempat. Nah, ini 3 VA aksen. Nah, jadi 3 VA 4 ini tadi ada 3 VA aksen, oke. Persamaan keempat tadi namanya adalah VA sama dengan negatif 3 VA aksen ya, persamaan keempat. Lalu kita apakan? Nah, lalu kita gabungkan semuanya. Ya, kita gabungkan persamaan keempat tadi ke dalam ini. Nah, persamaan ini ya. Coba kita masukkan menjadi MA kali GH aksen sama dengan setengah MA kali ke dalam persamaan yang pertama. Persamaan keempat. Saya ralat sedikit persamaannya. Persamaannya kita memakai persamaan ini ya, dari yang kita dapat dari sini tadi, dan dari sini tadi, ya, dapat ya, kita ambil VA sama dengan negatif 3 VA aksen. Kita masukkan semuanya. Ada gangguan teknis. Kita masukkan semuanya. Ada gangguan teknis sedikit. Kita masukkan semuanya. Kita masukkan semuanya. Yang pertama tadi adalah akar dari, kita pakai yang pangkat setengah saja ya. Pangkat setengah boleh juga ya. Kita pakai pangkat setengah saja biar lebih mudah ya kan. Atau juga pakai akar juga boleh boleh kalau mau pakai akar ya. Yang mana saja silakan ya. Alangkah lebih bagusnya kita pakai yang pangkat setengah saja. Coba kita ambil pangkat setengah. 2 GH berpangkat setengah ya kan, sama dengan negatif 3 ya kan. Tadi masukkan 3 VA aksen, berarti 2 GH berpangkat setengah. Kita lebih mudahnya kita kurung saja seperti ini ya. Nah, supaya lebih bagus ya, persamaan seperti ini ya. Ini saya hapus saja, lebih bagus ya. Persamaan seperti ini. Nah, untuk menyederhanakannya kan berarti karena berpangkat ya, pangkat setengah atau akar, berarti kita pangkatkan 2 saja supaya dia menjadi tidak akar lagi seperti itu ya. Berarti 2 GH ya kan berpangkat setengah berpangkat 2 ya kan. Jadi kalau berpangkat 2 ini kali ini masuk ya, artinya 1, berarti nilainya tetap ya. Nah, negatif 3 ini saya kurung 3 2 GH berpangkat
setengah, ya kan, angkatkan 2. Oke. Kemudian tinggal kita hitung, ya. Ini tetap nilainya 2GH, ini 1 ya, 2GH sama dengan ini nilainya menjadi berapa? Negatif 3 pangkat 2. Berarti negatif 3 pangkat 2 berarti nilainya 9, ya kan? Ini nilainya tadi adalah H aksen ya. Nah, ini nilainya tadi adalah H aksen, berarti ini 2 pangkat. Nah, ini kan nilainya adalah 1 ya. Ini kali ini 1 ya, berarti 2 berpangkat 1 tetap ya. Berarti nilainya adalah 9 kali 2G H aksen. Ya, H aksen. Nah, yang sama, oke, kita keluarkan saja, kurungnya kita buka saja. 2GH sama dengan 9 kali 2GH aksen. Yang sama yang mana? 2G kita coret. Berarti sisa, ini saya pindah ke samping saja. H sama dengan G kali 9H aksen ya. Nah, boleh saya balik? Boleh. 9 saya balik. Jadi 9 G H aksen sama dengan H, ya kan? Nah, berarti nilai H aksen sama dengan G-nya hilang sudah ya. Sorry, kenapa jadi ini sudah hilang. Sisa H saja. Oke. Sorry. Nah, 9H. Oke, saya ini kan saja ke sini biar lebih bagus. 9H aksen sama dengan H. Berarti H aksen sama dengan 1/9H. Inilah jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah 1/9H. Ya, 1/9H. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kalau kita cocokkan, berarti dia sama dengan jawabannya adalah A ya. Begitu panjang sekali jawabannya. Begitulah pembahasan dalam fisika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.